Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sukodono 1 Bapak Haryanto SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru pada pagi mensiang ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita hingga membuat kita sehat walafiat, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Langsung saja, saya di sini sebagai moderator. Yang pertama, langsung saja sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, marilah kita buka acara ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso, Bapak Ahmad Afandi. Dan untuk memperlancar acara ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sukodono 1 yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Basri SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrul ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan juga yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso, Bapak Ahmad Afandi SPD, dan juga kepada semuanya. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini di SDN Sukodono 1. Mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan hidayah taufik maula Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili kepala sekolah yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan di Korwil. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ke tempat ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Ahmad Afandi. Juga kami mewakili kepala sekolah mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran kesediaan Bapak Ibu di tempat ini, dan juga mudah-mudahan nantinya kita semuanya dapat mengikuti
aksi nyata ini dari awal sampai akhir dapat begitu dengan baik. Marilah dalam kesempatan kali ini apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Afandi nantinya kita bisa saling sharing, bisa saling tukar pendapat. Budaya positif yang seperti apakah yang akan kita nanti diterima yang akan disampaikan oleh Bapak Afandi, kita saling tukar pendapat dan nantinya sehingga dengan adanya diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini dapat membuat dampak baik terutama bagi kita pribadi dan juga bagi kita selaku pendidik sehingga dapat dipraktekkan di tempat kita mengajar di sekolah masing-masing dari Bapak ini. Dan juga kami atas nama kepala sekolah mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan mungkin dari tempat ataupun yang lainnya. Inilah keadaannya SDN kita, SDN Sekolah 1. Apabila nanti ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sedikit sambutan dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Afandi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Sekolah 1, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru, dan tak lupa sahabat-sahabat saya, guru-guru PJOK maupun guru kelas di Kecamatan Bujer. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di hari ini, hari Selasa ya. Yang semoga pertemuan kita ini membawa berkah-berkah semuanya. Tak lupa seperti sasaran kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Sedikit dari saya teman-teman. Yang pertama adalah terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya teman-teman, meluangkan waktunya di mana hari ini hari efektif. Saya sangat mengapresiasi sekali. Mungkin yang membalas semuanya hanya Allah Ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang intinya membutuhkan bantuan dari teman-teman semuanya. Kemudian kedua, semoga hadirnya kita ini dalam berdiskusi intinya membawa perubahan ke depan yang bertujuan tak lain adalah untuk anak didik kita. Mungkin itu teman-teman ya. Dan yang ketiga dari saya mohon maaf, saya bukan orang yang lebih tahu, orang yang ingin dipuji ataupun orang yang selalu ingin di depan ataupun ingin dibanggakan, bukan. Saya hanyalah fakir ilmu. Saya ingin mengabdikan di sisa hidup saya. Mungkin saya berguna untuk saya sendiri, orang lain, adik saya. Karena saya menyadari mungkin ini yang bisa saya lakukan teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya fakir ini menyampaikan beberapa saja mungkin hasil yang telah saya dapat dari 1,5 bulan dari program CGP ini, membawa hal yang positif sesuai dengan judulnya ya, diseminasi budaya positif. Mungkin hanya itu dari saya. Setelah saya ucapkan terima kasih dan mari kita
berdiskusi secara dewasa, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Soehartono SAD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika subhanaka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholana wa zidna ma'na wa aslih lana wa qulubana wa tajarrana wa takhusana man abudana wa tajarrana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi firni wa liwalidayya warhamni wa rabbi shahira. Rabbi firni warhamni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi khurmatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama atau belajar bersama. Kami serahkan semuanya kepada Bapak Ahmad Al-Fadi SPD untuk memaparkan aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif. Kepadanya kami serahkan kepada Bapak Ahmad Al-Fadi. Mohon izin teman-teman hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semuanya ya? Jangan tegang, santai saja. Kok tegang semuanya ini? Ini teman-teman, intinya kita belajar bersama ya. Jadi ada yang saling ngobroli, kita bermain sambil belajar sambil bersenang-senang. Jadi kalau saya tanya hari ini kita akan apa, jawabannya bersenang-senang. Gimana? Bisa? Hari ini kita akan bersenang. Biar apa ya? Biar serius. Oke lah. Yang pertama teman-teman sebelum ke materi ya. Jadi di depan itu ada foto saya. Foto masih belum punya anak ini. Jadi masih mulus. Kalau saya sudah berubah. Jadi boleh tes. Di sini saya mau ide teman-teman ya. Jadi kita berkolaborasi bersama. Sebelum kita ke materi ini, ayo kita ice breaking dulu. Ice breakingnya gampang kalau saya, nggak usah joget-joget, nggak usah. Wis, ice breaking yuk, ayo. Ice breaking yuk, ayo. Biar santai. Sini dulu. Permainan tebak siapa aku. Gampang kan? Jadi karena sekarang masih hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 4 ya. Jadi sekarang sahabat tanggal 4. Jadi mumpung masih jam 10 kurang, kita biar otak kita lebih semangat lagi, jaga ngantuk, biar gak bosan. Nanti kalau ada yang tahu teka-teki ini, angkat tangan ya. Tidak tak kasih apa-apa. Coba pertanyaan pertama
Pertanyaan pertama. Aku tinggi ketika masih muda dan aku pendek ketika sudah tua. Siapa aku? Terus lihat HP, taruh HP-nya. Ayo. Coba, yang tahu angkat tangan. Kelas 1 tahu ini. Iya, ayo. Ayo teman-teman. Aku tinggi ketika masih muda dan aku pendek. Pensil. Betul atau salah? Salah betul. Angkat tangan lagi. Kurang benar. Ayo, siapa aku? Nyerah ya. Jawabannya aduh. Yang pertama. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Aku memiliki danau tanpa air. Bukan gunung, tapi gunung. Maaf, saya kata gunung tanpa batu dan kota tanpa bangunan. Siapa aku? Ayo. Saya ini orangnya suka teka-teki. Kalau yang teman-teman satu tahu semuanya saya. Ya, kalau saya bangga tahu semuanya. Ayo. Aku memiliki danau tanpa air, gunung tanpa batu dan kota tanpa bangunan. Siapa aku? Teman-teman? Orang? Ayo. Speaking of Pak. Ayo, Mas Pram. Mas Pram? Masih pikir ya. Siapa? Gak tahu lagi. Jalan lagi. Bentar. Ayo. Yang terakhir ya. Pertanyaan ketiga. Aku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapa aku? Ayo, katanya mau senang-senang. Ini sudah ayo teman-teman. Hah? Betul? Ya, kurang benar. Ayo, siapa lagi? Aku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapa aku? Menyerah ya. Ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Jawabannya adalah coba. Aku ada di depan ibu. Huruf I. Coba diulang lagi. Kalau masih bingung. Aku ada di depan ibu. Tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air. Tapi kalau ayah datang, kan tidak ada. Mana ada artinya? Ada. Aku akan menghilang. Siapa aku? Beruji. Tangan semuanya. Jangan banyak kita jawab. Jadi ada hadiah. Mana ada hadiah? Ya sudah ya. Itu sekilas dari saya. Jadi saya buat PPT ini, buat PDF ini tadi malam 1 jam juga saya buat. Jadi mohon maaf apabila PPT-nya kurang baik, tapi saya rasa ini yang maksimal yang saya bisa buat teman-teman ya. Kita lanjut ke intimati ya. Wah, fotonya saya sama persis. Ini menggambarkan karikatur saya. Kok ketawa Bang Suar? Itu sesuai dengan saya, kumpul katanya. Kayak Raboy. Jadi saya di sini menggambarkan karikatur saya karena saya guru olahraga, dia lupa dengan identitas saya sebagai guru PJOK. Saya masukkan di sana. Saya berangkat dari guru PJOK, insyaallah nanti kegunaannya juga ke guru PJOK. Dan tak lupa ke teman-teman sekitar ya. Di depan itu ada
perempuan sama anak laki-laki. Jadi imbang ya, ada putra putri. Kemudian kenapa saya kok hanya mencantumkan satu bola voli? Kalau bola sepaknya itu masih hilang kemarin, jadi baru saya temukan bola volinya. Itu mata-mata ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan guru, hari ini kita akan mencoba belajar tentang diskriminasi positif yang ada di sekolah. Apa sih diskriminasi positif? Ini ya, atau budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya kita ini istilahnya membersamai peserta didik. Jadi kita di sekolah merangkap jadi orang tua, merangkap jadi teman, merangkap jadi sahabat, merangkap jadi teman bermain. Dalam artian, kalaupun kita bisa anak SD, tapi kita bukan menjadi orang yang selalu menyuruh, mengatur, bukan. Jadi kita ini intinya membersamai teman-teman. Karena harus diketahui ya, anak didik itu adalah unik, apalagi anak SD, sangat unik sekali. Nanti saya akan kasih contoh anak saya sendiri di set berikutnya ya. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Contohnya, Senin pagi kita upacara, kalau Jumat ada yang membaca Al-Quran, sholat duha dan lain-lain. Kemudian menggunakan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan santun ya, betul. Kemudian banyak hal lainnya. Terus karena kita ada di Indonesia, berbudaya timur itu masih sangat lekat. Makanya kemarin juga sempat ditanyakan tentang kemajuan zaman. Boleh kita mengikuti zaman, tapi jangan lupa, jangan pernah meninggalkan adat istiadat kita. Kita punya adab yang sangat luar biasa. Orang berilmu itu banyak, tapi kalau tidak punya adab sama saja yang lihat. Jadi paling tidak kalaupun beradab dan sopan santun masih dihargai orang, masih dihargai dan masih difungsikan oleh masyarakat sekitar. Sama dengan anak didik kita. Jadi kita ini nanti kalau bertemu dengan peserta didik yang kurang, dengan artian kurang, bukan bodoh ya, tapi kurang. Ayo kita sebagai bapak ibu guru, kita berusaha menjadi bapak ibu guru yang berpihak pada peserta didik. Bagaimana Pak? Nanti kita bahas. Kemudian bagaimana untuk membangun budaya positif? Di atas ada tulisannya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi ke awal ya, kalau sekolahnya itu nyaman, tentram, bersih, jadi saya rasa anak didik itu akan betah di sekolah. Kalau sekolah kita sudah awur-awuran, suasana tidak kondusif, dan masih banyak hal lainnya, anak didik kita itu akan cepat bosan. Ilmunya tidak nyampe, iya. Tapi kalau kita membersamai bersama, berarti tidak satu senyum. Pak, kalau saya senyum jelek, tidak apa-apa. Yang penting ada gitu ya. Kalau senyum jelek, tidak apa-apa. Yang penting anak didik kita itu senang kan. Budaya positif itu teman-teman banyak hal. Bukan cuma ada di ada di diri kita, bukan, tapi lingkungan kita, warga sekitar. Karena kita ini adalah sekolah, rumah untuk anak didik kita. Makanya dibuat sedemikian rupa. Kemudian positif. Kalau ada hal yang negatif, istilahnya kalau ada yang kurang baik, ya kita sebagai warga sekolah punya hak dan kewajiban untuk bagaimana caranya menggunakan itu. Kemudian aman dan nyaman. Bisa jelaskan ya.
Nah, intinya apa? Agar murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka mandiri. Merdeka gimana Pak? Bukan pas merdeka, bukan gitu. Merdeka dalam artian dia itu leluasa untuk bereksplor kemampuan dia. Karena saya yakin setiap anak, setiap manusia mempunyai perbedaan yang tidak bisa disamakan. Meskipun dia kembar dan mungkin sama, saya yakin. Apalagi yang tidak sama, tidak akan sama itu ya. Jadi anak A, B, C, D, F, G tidak akan pernah sama. Jadi intinya kita ini belajar, Pak Guru. Saya juga belajar. Mohon maaf sekali saya ulangi, saya bukan Pak Guru yang wah hebat, bukan CGP yang selalu bisa, selalu terdepan, selalu kita bukan. Tapi saya adalah orang atau Pak Guru yang ingin menambah ilmu saya, mengupgrade saya agar paling tidak dari sekian persen ilmu yang saya dapat bisa berfungsi dengan baik untuk lingkungan saya, untuk saya, murid saya, terlebih-lebih untuk masyarakat sekitar. Itu ya. Jadi ini adalah berkesinambungan. Kemudian disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ada yang super, saya tidak memberikan nakal ya, tapi super. Dong, gue dengar dia. Nak, kamu kok gini? Kamu bodoh. Kamu nih cek bener. Bisa jangan teman-teman ya. Jangan. Karena apa? Anak itu adalah titipan dari orang tua yang ingin anaknya dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau sudah bisa, mungkin dia sekolah baru. Gitu kan ya. Jadi juga saya pribadi termasuk ke saya sendiri. Boleh marah, boleh lah. Dalam artian sewajarnya. Karena biasanya kalau guru olahraga ini biasanya akan ketat biasanya, kasar memang guru olahraga. Tapi saya rasa teman-teman di Puncak tidak ada yang seperti itu ya. Jadi saya sendiri mulai belajar. Saya bukan teman-teman, tapi saya mulai belajar. Ada anak yang kurang bisa di ini, saya tidak langsung marah, enggak. Tapi berindah saya oh anak tidak bisa di mana di roda depan ya. Apa bisanya dia di seni. Oh, dia bisa digambar, dia bisa diisi, dia bisa banyak hal teman-teman. Jadi tidak boleh teman-teman. Kita istilahnya menuju secara boleh. Makanya di sana ada kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu dia. Coba Pak Ibu fokus ya. Kalau mau dibaca-baca, tapi pada situ gini dah. Semuanya bisa semuanya. Saya demukan dengan Mas Kiki ya. Mas Kiki dengan saya saling memperkatakan. Ayo Mas Kiki, dipakan ya. Anggap yang ada di dalam ini adalah rahasia Mas Kiki, rahasia saya. Ya, sesuatu ini tidak boleh dibuka kecuali Mas Kiki yang buka ataupun Mas Kiki yang membuka. Ya, sama saya juga tidak mau membuka. Jadi dalam waktu 30 detik, bagaimana caranya saya dan Mas Kiki, saya bisa membuka kepalanya Mas Kiki, Mas Kiki juga kalau bisa membuka kepalanya saya. Terserah, apa mau dikasih uang, apa mau digoda, dikritik, ataupun diintimidasi atau dimarahi. Coba, kira-kira bisa tidak saya buka? Buka? Tidak. Mau buka tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Bukan kenapa? Kalau saya maksa, boleh tidak? Termaksa boleh tidak? Termaksa kita boleh. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Iya. Tidak. Mesti kita tanya saya Pak. Coba. Saya maksa juga. Iya. Coba buka. Coba saya buka coba. Coba buka. Jangan Mas, punya saya Mas. Coba lagi Mas. Buka lagi. Tetap boleh Mas. Sudah ya? Coba dilihat di sini. Ini hasilnya kan ya, tapi ini mengandung banyak data kondisi ya. Pertama, coba apakah saya atau Mas Kiki membuka kepala tangan? Tidak. Mengapa? Apa alasannya? Kenapa kok ada yang dibuka ataupun tidak? Mungkin ada yang tahu teman-teman? Angkat tangan. Kenapa tidak mau dibuka? Coba, ayo, coba Pak.
Enggak Pak, tahu Karena rahasia. bisa jadi. Dan kenapa lagi? Mungkin cara untuk membukanya yang keliru. Ya, bagus. Mungkin ada lagi. Karena sedang memiliki fisik dan komitmen yang kuat. Oh, bagus, tambah bagus Pak, keren. Ayo, ada lagi teman-teman? Jawabannya bagus semuanya, keren itu. Ayo, mungkin ada lagi teman-teman? Ayo. Jadi intinya Bapak Ibu, semua jawabannya itu betul semuanya. Kenapa? Kenapa dia seperti ini ya? Jadi kepala tangan ini adalah bukan logo, apa ya? Intinya saya Afan mau buka ini mau enggak itu adalah saya yang memegang kontrol. Jadi sama dengan Bapak Ibu, anak itu mau diapakan, Bapak Ibu sebagai guru punya kontrol. Makanya bapaknya tadi bilang ini rahasia Mas, kalau misalnya rahasia ini negatif saya akan tahan ya. Tapi kalau ini positif, kenapa kalau saya bagi ini Mas, contohnya ini ilmu, ini Mas buat ini buat Dewi, kenapa apa? Jadi mau Bapak Ibu membuka, menutup, mau diarep, mau disembunyikan, mau diapakan, itu yang megang adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi yang punya kontrol Bapak Ibu, bukan saya. Saya memaksa, ayo dibuka Pak, dibuka. Tidak mau, ayo saya kasih uang. Saya hadir, saya marahin, tidak Pak. Mungkin dia betul katanya Ibu Mas Nur, punya prinsip, tidak mau dibuka. Ini hak saya. Ini kontrol saya, jangan. Tapi kalau sekiranya Mas Nur memang membuka, ya sudah ini sudah, Mas ini sudah, tidak apa-apa. Mungkin dia ada rezeki dia membuka. Jadi tidak semuanya kita diganti sudah positif teman-teman. Ya. Jadi intinya adalah kita manusia, saya Bapak Ibu adalah pemegang kontrol diri sendiri. Ya. Jadi paham sudah ya, paham ya? Apa KHD? KHD adalah dihajar dewata. Jadi menurut KHD tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuhnya. Saya ulangi lagi, oleh sebab itu, pendidik atau guru hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan pada anak. Kita fokus di ini. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh. Apa hubungannya Bapak? Nah, hubungannya adalah sore lagi ya, setiap anak itu unik Bapak Ibu. Setengah anak-anak pada dan tidak akan pernah sama. Allah menciptakan seseorang tidak akan pernah yang tidak bermanfaat. Tumbuhan saja bermanfaat bagi manusia, ya kan? Jadi saya rasa sejak tahunnya orang pasti akan bermanfaat pada orang lain. Sebenarnya orang pasti akan ada nilai yang sama, saling berkesinambungan. Itulah manusia. Karena saya yakin manusia sempurna, Nabi Muhammad saja itu masih ada orang yang kurang suka ya, apalagi kita sama dengan anak didik kita. Anak didik kita itu, Pak Ibu, ini ya, di poin mana ya tadi itu? Ini. Sebab pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh. Jadi kalau ada anak, misalnya, ini kamu tidak tahu harus tahu gini, bla bla bla. Bukan malah dia mau sekolah takut. Saya dipaksa begini. Memang sudah tidak mampu. Gimana caranya Pak? Kita dituntut. Ayolah, kamu ini bisa tidak? Tidak bisa lah Pak. Kenapa nanti ya saya pernah jatuh atau saya pernah jadi saya tidak berani Pak Tuhan. Oh iya. Terus kamu kalau ini bisa tidak? Tidak Pak. Tarik lagi. Pak bisa ya Pak. Kalau itu Pak minta tur bisa kan? Tapi sudah satu. Pak Guru tak usah catur, muridnya bisa. Positif sudah. Itu jadi saya rasa setiap anak, setiap insan manusia ini tidak ada negatifnya. Kalau ada itu mungkin yang dibuat diri sendiri
menimbulkan berbagai macam hal yang kurang baik. Tapi kalau kita menuntut Bapak Ibu, karena kita kan Pak Guru SD ya, Pak Guru, memang tumbuh kembangnya anak itu sangat kerasa. Jadi dikasihani, disayang, membersamai, mungkin itu. Jadi kan menuntut segala kebenaran yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Memiliki ini nyobain seorang petani sebelum dapat lolos sebelum ini, 4 tahun dia akan lulus baik. Kemudian harus sudah lulus paling tidak itu ada apa ya, rasa bahagia. Ya, itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah sedikit melengkap ya, sedikit paham lah. Ini sekunit tidak apa-apa, sedikit tambah sedikit lama-lama akan menjadi mungkin betul. Hal positif itu meskipun 1% bermanfaat, karena saya yakin angka 100% tidak akan pernah beranjak mulai kalau tidak ada 1%, ya kan? Tidak ada. Jadi intinya kita itu apa ya, berdiskusi sambil belajar. Diseminasi ini aksi nyata saya ini, saya Bapak Ibu sambil mengimbas lah. Semoga nanti sedikit ibu ini bermanfaat. Benar masih banyak ini. Mohon sabar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya diperbaiki, bukan dipaksa, diperbaiki. Begitu ya. Jadi banyak hal, itu contoh sedikit tentang karakternya yang suka nangisan. Ada saya murid nangis pada sekolah tuanya, masih wartawan nangis, orang aja tidak mau. Sudah saya bilang, ibunya datang, Pak, kita kalau dikebut tak apa. Pak, mungkin dikebut. Sudah namanya Pak Guru dapat tahu satu minggu dia olahraga dan mau masih nangis. 2 minggu saya ajak, saya pencing dengan permainan yang senang-senang. Saya berikan, kamu main kandang, main semuanya itu. Dia bilang enggak, ini maju. Olahraga mata, namanya anak laki ya, tes. Saya berikan, contoh dengan Pak, punya anak kayak kamu sama, kasihkan videonya anak saya. Sama kan kamu, sama-sama ganteng. Kayak ini kan. Lama-lama 1 bulan paling 2 kali pertemuan, moro-moro sudah ibunya ada ke sekolah, dia sudah di depan berani sudah moro-moro. Enggak saya komen apa-apa. Kenapa? Kalau di komen, kalau ditanya, dia akan mengingat yang kemarin. Jadi sadarkan. Sekarang kan tidak ada apa-apa. Ayo semuanya main semuanya ya. Jadi kalau saya berolahraga, teman-teman, hal yang saya ingatkan, saya berolahraga apa? Bermain. Apa anak ilmuwan dia mau main dulu. Betul, namanya anak SD. Padahal anak SD itu bermain Pak Ibu. Tapi bagaimana kita sebagai pendidik bisa menyelipkan di antara permainan 1 dan 2 dengan kemampuan keterampilan materi. Betul. Udah masa main-main pulau nih, kayak takut mas. Bukan ya. Jadi dalam artian kita bermain bersama, mengimplementasikan budaya positif dalam bermain. Contohnya kalau pemanasan, mungkin kalau saya pemanasannya beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya 1, 2 itu ya, 2 yang 45, 8 ya, itu sudah kuno kalau saya. Kalau saya simpel, berarti semuanya cepat, esok. Tadi Pak Afan ini nemukan uang 2 ribuan, tapi lupa kemana ya, coba cari. Bencana kan, kemalasan ya cuma saja kan. Jadi hal yang seperti itu dibuat game dengan saya Ibu. Makanya saya ikut bergerak ini dalam artian saya yang fakir ilmu ini ingin terus belajar, karena intinya saya punya moto, meskipun sudah mengajar tetap harus belajar. Itu untuk saya. Meskipun sudah mengajar tetap harus belajar. Dan itu saya ada bajunya. Kebetulan tidak saya pakai karena udah dicuci ya. Terus ya, selanjutnya nah,
Jadi jangan itu ya, kita sendiri yang udah kontrol atas kewenangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi tadi sudah saya informasikan, kita mau buka tidak apa-apa, menutup pun tidak apa-apa. Sekalinya dibuka itu bermanfaat, monggo. Sekalinya memang rahasia tidak boleh diproduksi, ya tidak apa-apa. Itu kontrol kita ya. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang diberikan baik-baik. Saya juga diberikan apa sih yang sebenarnya rahasia dari keperangan ini apa sih? Banyak hal Bapak Ibu, banyak hal. Nanti kalau pas Bapak Ibu mau tidur, dipahami lagi. Masa perayaan hari ini kan gampang, tapi ingat kalau cuma satu ini tidak akan jadi 5, itu ya berkurang. Contohnya saya memegang pos ya, tak bisa. Untuk mundur kan tak nyaman. Kalau 5 saya nanti diberikan sendiri 5 ya, 5 waktu sholat, 5 waktu Pancasila ya 5. Jadi Bapak Ibu nanti diberikan sendiri tentang apa sih makna dari menggenggam dan membuka itu ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Jadi Bapak Ibu kalau agak pusing, tidak apa-apa, sambil belajar. Nanti kalau semakin pusing, semakin orang, semakin ketat nanti. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar juga ya. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Coba di sebelah kiri ada stimulus respon ya, sini ya. Mana ada ini? Sebelah kanan ada teori kontrol. Contoh satu ya, ingin saya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh, sekarang hari Selasa, tanggal tua ini, apa? Tanggal tua sudah 2 tanggal tua, tanggal muda, sudah terlepas sekarang. Saya mikirnya gini. Mas Kiki ini banyak uang, sudah gajian. Saya ingin ngajak Mas Kiki refreshing yuk, liburan yuk, atau kemana yuk. Itu yang ingin saya. Tapi di teori kontrolnya di sebelah kanan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya gimana Mas Tata? Saya inginnya seperti itu. Mas Kiki, ya kalau udah sama, tidak bisa misalkan saya punya kebutuhan, saya ada ini dan saya pun mau ngirit, tapi saya inginnya, itu namanya biologi, itu kan ya, itu yang saya inginkan, itu harus boleh. Banyak hal lainnya, contoh dengan murid saya sejumlah 100 orang, murid musiki contohnya 300, lebih banyak ya. Saya mikir, enak kamu banyak muridnya, kamu bisa menemukan berbagai aset di sana untuk perlombaan. Itu yang pikiran saya. Tapi kenyataannya, bukan gitu Mas Afan. Pikiran saya itu sering tidak masuk anaknya, sering malas. Betul 200 orang, 300 orang. Tapi sering malas dengan suasana sekolah seperti itu. Kan sudah tidak sama. Antar sekolah sudah tidak sama ya. Nah, ini. Kemudian yang lain-lain bisa belajar sendiri ya. Ini, saya bisa mengontrol orang lain. Intinya tidak bisa Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu fokus ke sini ya. Fokus. Lihat. Masa iya Bapak Ibu akan fokus? Tidak akan pernah sepenuhnya. Betul dilihat, tidak akan fokus. Ada ini kemana-mana. Itu kan ya, saya ingin kontrol. Ayo Bapak Ibu semuanya ya, saya kontrol. Tapi tidak gitu. Kenyataannya ya saya tidak bisa
tulis sendiri. Makanya ada kaitannya dengan membuka menutup. Yang menentukan Bapak Ibu. Ya, ini hanya sekedar contoh biar tidak pusing. Kemudian ini saya suka ya. Model berpikir menang kalah. Saya, insyaallah, teman-teman Kujer Akademiko ini akan mengikuti lomba USN tanggal 8, insyaallah. Tanggal 8, saya maunya menang, ya kan? Bukan juara, tapi maunya menang. Menang dan menang. Juara bagus. Itu maunya saya. Tetapi di teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Yang diinginkan manusia itu kan saya ingin menang dan menang, tapi bisa jadi dia kalah dan lain-lain ya. Jadi memang penuh perbedaan Bapak Ibu. Intinya bagaimana yang menentukan kita sendiri. Kalau kita rajin latihan, kita fokus, kita berusaha semaksimal mungkin, ya menang itu kemungkinan ada. Kayak kita pernah latihan, mainan, tidak fokus, bila mau menang, itu aja sudah itu aja. Kita lanjut bercepat ya. Apa makna disiplin? Ada yang tahu? Katakan. Disiplin apa sih? Coba kira itu. Coba Mas Pram atau Bu Usma yang tahu? Tidak apa, salah tidak apa. Sama belajar. Apa sih disiplin itu? Coba. Mengikuti aturan. Boleh. Ayo, coba lagi. Kalian jawabannya. Ayo. Jawabannya ya, saya juga. Betul. Sama lagi. Apa sih disiplin? Kan sering dikatakan, ya Pak, harus disiplin. Kamu disiplin lah ya, siapa? Apa disiplin? Ayo, saya mau tanya. Ayo, ibu-ibu ini, betul, Bapak. Bisa juga. Yang lainnya, yang tahu? Semua betul, semua betul. Coba apa sih? Disiplin. Nanti sikapnya berasal dari bahasa Latin. Disiplina, yang artinya belajar. Sama ibu saya ini belajar. Sama-sama merah. Coba, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya gini, anak-anak besok jam 6 harus sudah di sekolah. Jangan lupa ya, jangan lupa harus disiplin. Ya Pak, aku geli dari orang-orang. Kan enak ya. Itu rasa ketidaknyamanan. Ada kaitannya. Jangan lupa pakai ini yang lengkap, semua lengkap, tidak boleh datang atau di luar gerbang. Ada hubungannya dengan rasa ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau di budaya kita. Kemudian, apa sih dari disiplin? Intinya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Tadi sudah dijelaskan teman-teman. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tanpa terperintah orang lain. Tanpa perintah orang lain. Jadi dalam kasarnya umumnya seperti ini. Disiplin itu muncul saat Bapak Ibu tidak perlu diperintah, sadar diri. Jadi, Jadi kalau misalnya sudah bisa ya. Sekarang hari Jumat tanpa disuruh sudah ingat kuliah. Jumat itu biasanya ngaji, biasanya sholat duha contohnya. Jadi sudah ada kedisiplinan. Sekarang ini hari Senin pada Rabu harus dekat pakai dana disiplin.
Kemudian saya kalau mengajar itu pakai sepatu, tidak pakai sandal, itu disiplin sudah. Jadi sudah ada di otak kita yang intinya tanggung jawab tentang orang lain. Disiplin di rumah bisa, kemudian disiplin di sekolah bisa, dan itu juga untuk anak didik kita. Kita ajarkan sedari dini, tapi bukan untuk memaksa, bukan ya, tapi bagaimana kita sebagai orang tua itu juga sebagai guru, juga sebagai teman, sebagai relasi, sebagai teman curhat. Pak, tadi di SD Pak salah, justru SD itu peka. Kalau sudah dewasa, sudah remaja, SMA, SMP, dan untuk Bapak Ibu butuhnya teman-teman dan teman. Bapak Ibu juga sebagai pengantar. Karena masih SD, berkembangnya sangat luar biasa. Apa yang didengar, apa yang dilihat, dia akan cakap Bapak Ibu. Contohnya kayak saya jadi guru PJOK karena ingat sama 6 tahun saya diajar guru PJOK saya, namanya ada sekarang Pak Hadi Suitno. Sekarang ada, alhamdulillah masih sehat walafiat, meskipun sudah pensiun. Itu guru saya, guru PJOK. Saya ingat sampai posisi ngajarnya, sampai bajunya, sampai baju ingat saya. Dia masih pakai baju kuning, nomor 9 Salas. Dulu ada kan, Juventus itu Salas, pakai topi Adidas, sepatunya aneh, hafal sampai saya. Dia masih pakai baju, kalau hari Senin warna putih, kalau Sabtu warna kuning. Kok bisa seperti itu Pak? Nah, itu makanya nanti di sini ada budaya positif. Jadi kita guru adalah role model-nya siswi kita, siswa kita. Dalam artian kita guru adalah role modelnya. Apa yang kita pakai, apa yang kita ajarkan, apa yang kita istilahnya ajari akan dikenal oleh anak itu. Kalau positifnya bagus, kalau negatif terusnya. Saya yakin karena saya adalah hasil dari apa yang saya lihat. Saya suka kalau sudah olahraga, terus saya disuruh dan pernah saya. Pasti saya paling depan, jadi kantor meskipun saya kecil, kantor di kepala kelas. Sampai SD saya begini. Misalnya dia dulu, ayo siap gerak. Saya di depan, ngelihat saya. Itu kok keren ya itunya. Itu Pak Guru keren. Saya ingat terus. Sampai jadi ditanya, apa kamu cita-citanya Pak? Ini jadi Pak itu. Tapi juga jadi Pak itu. Saking apanya? Ramahnya, ketawanya, senyumnya. Jadi penyaman. Adik ke anak didik. Kalau dia berprestasi, ayo yang ini. Dia berprestasi, diajari. Jadi ini disiplin sama dengan kita. Saya tidak mengajari. Saya juga manusia yang punya kekurangan, tapi paling tidak kita mulai berubah ya. Mulai perlahan sedikit saja membiasakan hal-hal yang baik kita tingkatkan, hal-hal yang baik kita pertahankan, kalau bisa lebihkan lagi seperti itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah sedikit mengenal seperti itu apa. Kemudian karena masih banyak ya. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh ada di sini ya, beriman, bertakwa pada Allah dan beranak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan beragam, bergotong royong, kreatif. Jadi setiap anak Indonesia itu kalau di profil pelajar Pancasila itu ada ini, ada beriman, mandiri, benar kritis. Dan harus semuanya Bapak Ibu, minimal 1, 2, 3 nanti akan berproses itu. Ya, dimulai dari siapa Pak? Jadi kita sendiri, dari Pak gurunya dulu. Makanya di sini ada budaya positif. Kalau Pak Guru tak positif, ya anak-anak kita yang mengikuti. Kalau sudah contohnya, kalau Pak Gurunya rapi, rambutnya dipotong, pendek, paling tidak, maaf ya, karena saya olahraga, saya ini setiap hari salin Pak Ibu. Hanya sudah sama teman-teman di sini, saya Senin pakai baju ini, terasa ini agak gaya, bukan, tidak saya menjaga kebersihan. Kan lama di panas-panas, takut itu ada takut aroma jeruk.
Karena mau tadi kan pasti celok kan. Nah, jadi saya menjaga, tidak berpenampilan baik. Kalau ada Pak Guru-gurunya, Pak Guru bentar, Bu itu cantik ya, jangan malah diolok, jangan. Supaya tidak, oh iya, mengajarkan nak, kalau ke sekolah, kalau bekerja, itu profesinya guru. Jadi guru itu bukan cuma mau mengajar di sini, mendidik, mengajari, mengayomi. Pak guru nak disebut terkacir, ada motivasinya apa guru nggak soal itu, tidak enak ya. Kalau gurunya anak-anak, iya Pak, Pak Fadharu, iya. Saya ini kalau video mesti apa pakai apa? Tidak pakai apa-apa. Padahal di rumah saya pakai sensei. Bukan, ini ada laptop. Tidak mau bapak ibu guru, tidak apa. Itu adalah bentuk kita merawat diri. Itu bukannya dihargai, bukan. Bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kita sebagai pendidik. Apakah boleh saja selama tidak melebihi batas wajar ya. Jadi ya betul. Paling tidak apa ya? Genteng jaga itu relatif. Tidak bisa menjaga. Makanya sampai di sini ditulis boleh begitu. Itu salah satu contohnya apa itu ya. Maksud saya juga belajar masih ingin jadi guru seperti apa ya. Kalau saya terus terang ingin menjadi guru yang bukan didambakan, bukan ditunjukkan. Ingin menjadi guru yang selalu ada di hatinya anak didik saya. Jadi kalau sudah di hatinya, sulit untuk melupakan. Kalau masih dirindukan, besarin orang lain, orang ini ya. Kalau sudah di hatinya dekat biasanya. Coba saya. Yo, lanjut ya. Lanjut ke ini. Teori motivasi perilaku manusia. Wah, ini. Ini nanti ada kitanya dengan Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman masuk di motivasi eksternal. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau ini karena tak nyaman, takut dihukum. Kalau ini ingin karena adanya imbalan. Motivasinya eksternal juga. Nah, yang terakhir, yang motivasi internal apa? Atau tujuan definitif untuk menghargai diri sendiri. Contohnya gini, saya ke sini berpakaian olahraga sebagus mungkin. Saya Pak Guru PJK, paling tidak setiap tahun saya itu paling jelek sudah beli 3 baju saya. Pakai semalen Pak, bukan kain semalen. Itu saya tidak ingin dihukum, tidak ingin dapat imbalan, tidak apa. Untuk menghargai saya sendiri. Ini intinya. Makanya masuk ke tujuan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, itu adalah suatu hal yang paling kecil. Banyak contoh lainnya. Contohnya, saya ikut CGP. Saya bersumpah, saya ikut CGP ini Bapak Ibu. Intinya tidak ada kaitannya dengan sertifikasi, tidak ada kaitannya dengan kepala sekolah, pengawas, tidak ada. Apa? Pertama, saya merasa ilmu saya kurang, nol. Saya, kenapa? Saya menyadari 10 tahun saya sekolah di SD lama saya ngajarnya kurang baik, fokus di praktor. Jadi saya sudah ingatkan, paling tidak saya ada belas budi, ada rasa tanggung jawab saya. Jadi saya kan ada banyak ajar ya, saya terus senang ajar. Saya ikut CGP, ilmunya saya ambil, yang negatif buat positif saya ambil. Itu saya. Ya, tidak bohong kamu pengen sertifikasi itu sekarang Bapak. Dulu udah ada itu. Kalau ada itu bonus alhamdulillah. Semua orang yang sedikit alhamdulillah. Mau gimana? Gitu kan. Penting saya sendiri. Karena saya menjadi saya masih kurang baik. Kalau ngomong kurang baik, kalau berbicara kurang baik, saya ingin mencari lagi. Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Sampai tua pun tidak ada habisnya. Belajar pun bisa lewat buku, internet, online, bersama. Belajar dengan kecil juga bisa Bapak. Itu ya. Jadi intinya ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya gentar, kalau saya bisa,
Saya senang, saya yang beruntung. Kalau saya ada tahu atau saya kurang baik, ya saya juga kurang enak. Yang kedua, saya ikut TGP karena perindak saya itu mewakili olahraga. Di Bujet ada yang ikut, kalau di Bondowoso ada sekitar 6-7 orang. Jadi saya ingin ada kontribusi baik olahraga karena saya hidup dari dulu sampai sekarang ini berorganisasi di olahraga. Itu tujuan saya ikut TGP. Ya, nah ini keyakinan kelas. Jadi ini ya itu penting untuk guru kelas, guru bapak penting. Apa keyakinan kelasnya? Intinya biar bapak ibu pusing. Keyakinan kelas adalah sebuah prinsip ataupun sebuah kesepakatan yang sudah disepakati bersama bapak ibu. Bagaimana caranya mas? Jadi contohnya kelas 3 misalnya. Apa kesepakatan kelasnya? Tidak boleh buang sampah. Kalaupun sakit harus izin, dan lain-lain banyak ya. Nanti saya contoh saya. Saya meskipun guru yoga, saya juga punya, tapi bukan keyakinan kelas. Yang punya saya, nanti saya contohkan ini ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih tertulis. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Tidak boleh buang sampah, tidak boleh misalnya rame atau tugas selalu mengumpulkan dan lain-lain. Ini pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini ya. Ini contohnya, ini yang punya saya. Meskipun saya guru yoga, saya buat juga Pak Ibu. Apa yang punya kamu mas? Wah, ini kurang, maaf kalau kurang jelas. Buat saya harus saya bangga. Bisa? Kita tanya. Contohnya, saya ini buat dengan kelas 6 kesepakatan PJOK. Kalau Bapak Ibu bisa kesepakatan kelas 3, keyakinan kelas 4, keyakinan PJOK. Tidak apa-apa dengan bahasanya. Saya buat ini bukan saya yang bertentu, tapi anak didik sendiri. Anak-anak, paham ini seperti ini. Kira-kira kalau setiap pelajaran PJOK maunya kamu kayak apa? Contoh ya, tidak boleh ngomong sampah dan lain-lain. Ya Pak, saya kayak gini. Contoh, ini ada yang jawab, ini Pak, saya ingin fokus. Jadi dia kalau sudah materi fokus, tidak boleh ada yang guyon dan lain. Kemudian bahagia, wah penting olahraga. Jadi meskipun kita pelajaran, tapi juga menanamkan bahagia saya di sana. Kemudian apa ini juga? Ada ini belajar sambil bermain. Nah serius, kompak Pak, bagus. Jadi ayo kita buat tim ya, tim A, tim B. Jadi kompak, tidak usah berani siapa, pokoknya kita bermain bersama. Kemudian disiplin, nah disiplin baju, disiplin tertentu, dan lain-lain. Ya. Ada menang, kok menang Pak? Iya, mungkin ada anak yang beranggapan kalau kita menang tuh bisa senang, tidak apa-apa, namanya kesepakatan tidak apa-apa. Kemudian apa juga? Wah, tentang apa ya? Wah, keren. Anak senam kita punya pikiran tentang menyerah. Jadi kalau anak kalau anak itu diayomi, diajari, diuruskan, dia akan tumbuh tanpa disuruh. Ya Pak, menurut saya seperti ini. Iya. Betulnya kelas 6 seperti gini ya, bukan SMP loh, ini kelas 6 masih. Wah ini memakai seragam olahraga, ya ada apa? Terus semangat, wah ini paling penting ini semangat. Ini juga ada yang bekerja sama, keren jawabannya. Kemudian juara, wah tidak apa-apa. Mungkin dia pengennya, saya kalau harus tidak masalah, namanya seorang kan beda-beda. Jadi saya buat ini, ini saya buat. Jadi
kenapa saya sampai pakai baju ini ya. Baju ini bukan sembarang baju. Baju ini adalah baju PJK Indonesia. Insya Allah kalau di Puncak tidak pakai ya, di Bondowoso kayaknya cuma saya yang pakai. Jadi saya pakai baju ini, saya ingin menunjukkan bahwa PJK itu mendunia dan juga punya peran penting di pendidikan. Jadi karena yang saya pakai, contohnya sekarang Merdeka Belajar, kaos ini murah, tapi bukan murahnya, tapi fungsinya. Kalau saya mengenakan baju ini, paling tidak saya harus berkontribusi banyak. Beda oleh lain, saya berumur gaya-gayaan. Sama dengan yang saya pakai di sini. Jadi saya menerangkan apa ini? Ini sodor ibu. Kok bisa? Kodrat zaman dan kodrat alam saya satukan. Sodor saya buat sedemikian rupa sehingga anak itu mau belajar sodor dengan memakai IT, dengan menggunakan proyektor. Ini saya buat, gitu. Ini sodor itu, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi saya di Sodor 1 ini beberapa itu tahu sering membuat game-game permainan, game-game edukasi yang isinya itu adalah dunia pendidikan. Insya Allah 70% saya karang sendiri, saya buat sendiri, 30% saya ATMI, bukan ATM ya, kalau saya amati, tiru, modifikasi. Kalau saya tambah I biar pas. Apa Ivan? Amati, tiru, modifikasi, inisiatif. Jadi saya tidak cuma niru, tapi saya berinisiatif, membuat juga. Jadi nanti ada lebih banyak kolaborasi untuk Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah yang saya buat sudah contoh ya, kemarin dipakai SD Mas Firman yang kemarin dipakai SD-nya Mas Eko, kemudian dipakai SD-nya Jabasa, kemudian dipakai SD-nya Prajika juga kemarin. Ya saya bangga karena apa yang saya terapkan sekolah, meskipun sedikit saja bisa berguna untuk orang lain. Itu adalah sebuah kebanggaan untuk saya. Terlebih ada namanya KGU Puncak. Tuh ya. Mau izin Bapak Ibu saya lanjut ya. Wah ini kebutuhan dasar manusia ada berapa sih? Yang pertama itu cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, apa namanya? Kebebasan dan survival. Saya rasa semua orang ini pasti punya ini. Tapi yang paling penting, kalau saya rasa ini kayaknya ya, yang love ini ya. Ini ya. Jadi kebutuhannya itu ya 5 ini. Contoh penguasaan, bagaimana saya penguasaan itu dalam artian bagaimana saya ingin dihargai orang. Jadi saya sebisa mungkin menyinting atau berusaha agar saya berkuasa terlihat baik orang yang lain. Atau kesenangan, hobi itu hal dasar manusia, tidak masalah. Kemudian kebebasan, saya ingin bebas, saya ingin namanya ya, ingin tidak punya hutang, tidak apa-apa, itu manusia wajar. Saya bosan masa ingin itu, saya ingin tidak apa. Saya sudah semingguan ini saya di Senin sampai Sabtu ajar terus saya berkutat dengan silabus RPP ataupun dengan modul, dengan PTM dan lain. Saya hari minggu ingin bebas lah, tidak masalah. Yang penting tugas kita harus sudah dikerjakan ya. Kemudian survival. Ini survival berkaitan dengan insting manusia. Tanpa kita sadari, kita itu dalam bekerja, dalam bersosialisasi sudah survival. Contoh kita, saya kalau menghadapi orang kayak gini, bagaimana ya? Saya kalau ini gimana ya? Survival bertahan hidup. Bisa saja loh. Contoh kita, kalau kita misalnya gas kita moro-moro mati atau udah ada apa dan apa kesoroknya apa ya? Kalau gas nih, was katanya, bocor ya. Kita kan sudah survival. Ini gimana? Tanpa kita sadari, insting kita sudah bergerak. Itu manusia, Bro. Jadi ini yang orang bukan saya, yang orang ini sudah ada kebutuhan dasar manusia yang 5 ini yang pasti ada. Ini ada contoh ya.
Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, namanya Agus. Agus ya. Beberapa anak telah datang dan menemukan Agus yang seringkali minta bukan makan siang dengan paksa. Jika Bapak Ibu ingin berada di situasi Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Contohnya, saya tanya dengan Mbak Uswa ya. Mbak Uswa punya murid namanya Agus. Dia suka minta, suka target ke anak, ke temannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Uswa? Jangan sampai nanti lanjut ke temannya. Dikasih tahu kalau nanti lagi dikasih sanksi. Ya, boleh terus. Terus apa lagi boleh? Pak ya, ini Bu. Kalian Mungkin menurut saya kalau saya jadi Bu Ani, nanti akan ada pendekatan khusus kepada Agus. Kita cari masalahnya Agus ini apa sebenarnya? Apa entah itu sangunya mungkin kurang atau seperti apa? Atau memang wataknya yang seperti itu? ya, betul. Terus kasih. Lagi. Bu, ya. Sama sih, kita harus tanya dulu kenapa bisa melakukan begitu. Itu ya, karena saya rasa ini adalah contoh kecil. Masih banyak contoh lainnya. Tapi saya rasa Bapak Ibu pernah seperti ya, pernah. Seperti saya ini sudah ada gitu. Nanti kalau katanya orang kerja pasti ada. Bapak Ibu. Ini. Dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya menjadi tahu. Tadi sudah betul oleh teman-teman tadi. Menjadi tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan. Makanya Bapak Ibu di sini berbeda itu, jadi banyak ilmu, banyak istilahnya trik-trik solusi dan lain-lain. Bagaimana sih kita untuk menghadapi murid? Karena murid itu luar biasa keunikannya dengan berbagai macam bukan permasalahan, tapi cerita-cerita di masa berkembangnya. Enggak itu cerita kan? Tuh ya. Coba apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya makan, maka siang kebutuhannya adalah tetap tidur. Nah, kembali lagi. Nah ini ke sini. Nah ini. Jadi dia survival Agus. Betul lapar Pak. Kau minta daripada saya lapar Pak, saya minta. Dia masuk ke survival manusia. Iya, bertahan hidup. Gitu. Kemudian, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih dan cinta dan kasih sayang. Jadi intinya Agus itu ingin dihargai teman-teman. Oh ini loh saya berani ya, ingin keren. Apakah ada? Ada seperti itu. Jadi dia ingin diperhatikan, ingin cinta dan kasih sayang. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa mulai paham di sini ya. Jadi kalau tadi sudah para ini ya kayak apa ini diaplikasikan ke arah diri kita. Jadi dengan alasan privat, cinta saya, kekuasaan di mana Mas? Agus itu merasa aku yang berkuasa, saya yang berkuasa. Kamu bisa tarik ada sesuatu. Kemudian kesenangan. Jadi ada anak yang saya bilang tak ini senang saya, cepat saya, dia senang masuk ke kesenangan sama dengan kebebasan. Ya, ini adalah contoh kecil Bapak Ibu tentang beberapa bukan permasalahan, saya tidak nyebut permasalahan, tapi cerita unik di masa perkembangan diri kita. Nah, kemudian ini Pak Afan, bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Makalah ini ya. 5 posisi kontrol guru. 1. Menghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Saya yakin Bapak Ibu, kalau saya jelaskan ini Bapak Ibu masih kurang sedikit paham. Nanti saya akan putarkan beberapa video singkat.
Nah, iya. Tadi ya, budaya positif, lingkungan positif, keinginan keras, peraturan keras. Dimulai dari yang paling kecil, peraturan keras. Kalau dibuat kelas ini, tidak boleh lewat tembok, kelas ini harus disiplin, kelas ini. Jadi anak sudah belajar positif. Nah, maka di kelasnya akan muncul. Kemudian kalau sudah muncul, kelas 3 sudah bersih, rapi, sudah kompak semuanya, disiplin, maka lingkungan sekolahnya akan terdampak, akan berdampak lingkungan yang positif. Kalau sudah ada lingkungan positif, maka sudah mulai bentuk dengan budaya yang positif. Ya, jadi budaya ini dulu, dari saya dulu, dari bapak ibu dulu, terus ke adik kita, terus ke lingkungan, terus ke budaya kita sudah mulai positif. Ya, tidak mungkin kalau saya ingin turun bersih sehat, kalau kita saja sudah bersih sehat, bagaimana? Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini memang agak sedikit kurang etis, memang agak sedikit menyentuh saya. Dalam artian gini, contoh paling gampang, saya guru olahraga, guru PJK, tidak mungkin saya merokok di depan murid. Alhamdulillah saya tidak merokok. Saya tidak mengutus teman-teman, tidak ya. Ini cuma saya begini. Karena saya, Pak Afar rokok, ini itu tidak anak. Itu kan cekek kanan, cekek. Bapak saya rokok, tapi saya tidak. Kayak gini, sudah tahu rokok itu membunuh. Ada nikotinnya, ada lain-lain. Ya, itu. Tapi saya akan olahraga. Saya paling tidak mencoba lah. Kalau di sekolah tidak merokok. Kalau di luar sekolah atau dimanapun, ya monggo lah. Gitu. Saya juga ingin merokok, tapi saya tahan. Kok mas saya rokok orang baik. Ya, jadi kan anak, ayo, gitu kan? Tidak baik, bukan? Ini, ya, saya mohon maaf. Ini memang agak sensitif. Jadi maaf, ini untuk saya, Pak. Jadi saya sering, apa yang tak pakai? Apa nih ya? Kamu nyari biji bentar rokok, saya bilang. Saya ini ngerokok juga sama. Ya, jadi menggandeng aku, saya pada umat. Kalau saya kan rokok, kalau saya tidak, saya akan umat itu apa? Beli makan bakso, makan ini. Ya kan seperti umur saya, kan itu saya. Jadi mau itu makan. Jadi namanya sudah mau enak sudah, puas sudah. Jadi agak lain dia. Ada yang memang sebenarnya Ibu, kenapa kok ketagihan? Itu ini intinya, kan rokoknya. Maaf ya, dari ini di sini kesenangan, kebebasan dan ingin dihargai, ingin ditempatkan orang, gitu. Kalau berhenti itu bisa gitu. Jadi maaf ya, ini sudah jauh topik ya, tapi ini untuk saya, karena saya berkumpul dengan orang yang merokok. Ya tidak, saya tidak kalau mau tapi untuk saya, karena saya berbudaya positif, tidak saya kan beri contoh. Apa olahraga sehat kan? Tidak, gimana ya? Saya gitu, karena batas kalau merokok bisa di luar, bisa di mana. Itu untuk saya pribadi, untuk pengingat saya, karena saya tahu saya ini masih nol, masih orang yang punya kesalahan, tapi tidak saya berusaha untuk merubah yang negatif menjadi positif ya. Jadi jangan dengan jauh ya, ini hanya sekedar sharing. Sharing. Kalau Ibu diperhatikan, saya rasa Ibu akan paham sedikit tentang kalau banyak alhamdulillah tentang ini penghukum pembuat merasa bersalah teman penonton belajar. Mohon diperhatikan lagi ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
rincang tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai teralarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan
5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Gimana Ibu? Sudah mulai paham sedikit? Ya. Jadi saya rasa ini sedikit dulu ya, sedikit materi, tapi begitu luas Bapak Ibu ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi itu bisa membawa perubahan ya. Kira-kira yang paling kerja sejak mana? Sejak mana? Manajer. Kemudian saja ya, singkat saja biar tidak terlalu. Di sini ada segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa berbagi pada kelompok mereka dengan percaya lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah bukan menyalahkan, tapi memperbaiki. Bagaimana kita menjadi guru? Paling tidak bukan menunjuk, bukan menghukum, bukan punisher, bukan mas dor, bukan. Tapi kita mengayomi, kita mencari alasan-alasan yang memang rasional, mencari sebab dan akibatnya, sehingga itu merasa nyaman untuk mengungkapkan apa sih yang memang ada di dalam diri kita. Sehingga ini contohnya melalui diskusi belum dapat membantu murid menjadi lebih baik, membantu murid untuk jujur, memberikan penolakan bukan paksaan. Ini tahapannya ya. Saya langsung contoh saja biar Bapak Ibu sedikit agak paham. Ini simulasi saya kemarin dengan adik saya. Ada dua komentar ini. Satu, ini dengan dilihat dari sandiwaranya atau pengalamannya. Tapi ini adalah simulasi kayak gini, seharusnya begini ya. Itu di sini. Jadi ini katanya sering masuk. Ini pengen tahu, ini menanyakan mungkin apa yang dibutuhkan dan terus terang
besar. Jadi anggap Pak ini pengguna yang baru ya, bukan baru kuliah. Jadi alasan yang satu adalah bangun kesejahteraan dan lain-lain. Kira-kira menurut kita bagaimana cara kalau kita ingin dan bangun kesejahteraan? Tidur dengan terlalu malam. Terus lagi kira-kira. Tidak Tidak punya HP itu ada. Iya, tidak. HP yang jadi itu ya, itu ada apa-apa. Yang penting ada alat untuk digunakan untuk mengalami ya. Kira-kira apa tidak bisa tidak perlu kembali yang besar. Apa ini? Ibu bapak. Dua-duanya. Berarti kita sekarang di rumah sama-sama. Oh, berdua. Jadi ya tidak apa-apa. Meskipun orang kita ada di Malaysia ya, di Malaysia. Jadi kita menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab ya, kasihan dengan orang yang sudah jauh pergi untuk kita. Jadi kita bisa bahwa tidurnya kita itu jangan sampai ke malamnya maksimal dan juga karena apa? Untuk anak usia rentan itu kita perkembangan. Jadi kalau kita lebih tinggi, dengan dikit kan, itu usahakan tidur di bawah 9. Maksimal 7 itu paling lama. Itu usahakan di 9 tahun. Kenapa? Itu masa pertumbuhannya anak usia kayak tadi, anak SD itu berkembang. Ya, terus karena kita sudah punya HP, nanti itu tidak apa-apa, itu sudah digunakan. Usahakan menunjukkan alamat dia. Kelima, apa? Kita yang berguna, terus kemudian sholat subuh, sholat subuh, dan ada kesempatan untuk bersekolah. Ya. Jadi soal kesini itu harapannya mungkin membantu kita. Kira-kira kita bisa nggak untuk melaksanakan itu? Saya dicoba ya. Jadi soal ini kita menjadi anak yang baik. Karena apa menurut keputusan Tuhan tidak bisa berubah menjadi ya. Jadi tadi solusinya tidur dengan makan dan menentukan kemudian kalau bisa kita perlu bahagia. Jadi kita mungkin itu apa ya. Apa yang kita diskusikan ini bisa kita lakukan dengan baik ya. Sudah, sekarang boleh kelas. Terima kasih ya. Ya. Jadi itu adalah simulasi. Kalau ada murid yang anak ataupun nama-nama sebenarnya kita sebagai pendidik dulu termasuk orang tuanya jangan langsung menghukum ataupun tulisan kata orang. Dan tidak dilihat dulu ada apa sih di belakangnya. Ini disimulasikan dia ini orang tuanya dua-duanya ke Malaysia, hanya tinggal neneknya saja. Jadi mungkin karena dia kurang kasih sayang dan lain, tidak ada rasa perhatian dari orang tua, agak bebas sedikit dia sering lihat TV sampai malam, akhirnya pagi. Nah, terus mungkin dia satu bus kesiangan jam 9 ganggu sekolah. Yang pertama mungkin karena kalau saya sakit, kok sering sakit terus. Ya namanya sudah tidak ada yang ngomongin, tidak ada yang perhatian ke dia, ya wajar. Mungkin karena baginya mereka ya. Jadi simulasinya di sini, restitusinya itu adalah bukan menghukum, tapi membenarkan, mengajak ya dia kita itu karena saya yakin saya pun punya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jadi bagaimana kita mendidik sama juga kepada Bapak Ibu menggunakan restitusi dia. Pak, itu sudah lama Pak, ya setahun ini nggak bisa ini. Ayo kita selami lagi, kita cari lagi. Ada apakah? Pasti saya yakin ada foto X-nya. Sangat yakin. Karena kalau sudah diperhatikan, bagaimana nanti akan timbul rasa nyaman. Sudah hampir ya, sudah kurang 2 set lagi kita akan selesai lagi. Thank you.
dia merasa senang. Ya, banyak contohnya. Paling gampang juga lihat di sekitar Bapak Ibu, gitu. Tembok dia kan bersih semuanya ya. Banyak dari coret ya. Jangan pernah menunjuk anak, wah ini nakal. Jangan. Anak saya di rumah saya biarkan ya, coret-coret biarkan. Bukan menjauhkan. Mungkin anak sosial dia itu ingin mengeksplor otaknya, kemampuannya, begitu ya. Jadi mungkin karena dia ingin gambar ataupun ya apa, sudah. Wong tidak akan lama tuh. Misal berkembang itu mungkin 2 atau 3 tahun itu sudah besar, sudah dekat dari gitu ya. Jadi paling tidak ya sabar harus, terus kemudian kita usaha menghadapi sih bagaimana. Jadi orang tua kita harus jadi guru di sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi mohon nanti refleksi ini Bapak bisa tulis namanya, kirim saya lewat ayat chat bisa nanti saya sebagai komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu sampai dari sini tidak mungkin tidak akan mendapatkan ilmu. Saya yakin meskipun sedikit pun ada. Nah, sini ini refleksinya ya. Nanti ditulis di WA kirim saya ya. Ini perasaan saat ini adalah saat Bapak Ibu mengikuti ini. Kemudian yang nomor 2, setelah mengikuti materi pembebasan ini ataupun diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa? Jawab secara Bapak Ibu sudah. Sepengetahuan Bapak Ibu. Karena saya yakin setiap orang berbeda ya. Yang ketiga, bagi saya selanjutnya adalah tidak ada kan? Apa lagi? Enggak, pokok saya ingin Bapak Ibu isi yang sebenarnya dengan guyon ya, isi yang baik karena nanti saya sebagai dominasi ini. Nanti sesi terakhir, sesi foto ya. Yang terakhir Ibu dari saya ini cukup sekian dan terima kasih bergerak. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan yang tergerak, sudah bergerak ya sudah menggerakkan ini, menggerakkan teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu saya tutup ya. Dari saya intinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah berlama-lama di sini. Saya harap mungkin dari sini ada hal positif yang saya ambil. Mohon maaf dari kekurangan saya, disengaja atau tidak sengaja, karena saya juga manusia biasa dan saya mengakui saya bukan manusia sempurna. Saya pun menjadi guru ini masih nol, masih fakir. Jadi mohon ingatkan saya apabila saya ini orang baik ke depannya, dan mohon kita saling berkolaborasi. Nanti jika ada itu yang bisa dibutuhkan lagi, mohon dukungannya dulu ya. Mungkin itu diseminasi kali ini atas saya, diseminasi budaya positif Bondowoso 4 Juni 2024. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.